Shalom, apa kabar? Semoga jemaat dalam keadaan yang sehat. Oke, mari saat ini kita memuji Tuhan di mana saja Anda berada. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mari kita bertepuk tangan. Memberitakan
kasih Bapa buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu. Engkau bicara Tuhan kepada kami melalui firman. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berharap semua jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk kita bisa datang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Amin, puji Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur karena kita memiliki kesempatan untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita sedang berada di rumah masing-masing, dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu harus disampaikan untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan kita semangat untuk terus menjalankan kehidupan kita keluar. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama memberikan uang persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang dari hatimu kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama untuk uang persembahan sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami telah menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama kami telah memuji, menyembah Engkau Tuhan, berada dalam hadirat-Mu. Dan tiba pada saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan dari hati kami, sehingga Tuhan pemberian kami ini bisa digunakan untuk Tuhan meluaskan ataupun membangunkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberian kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, mari kita terus dengar firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pemikiranmu, biar engkau fokus pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini bisa benar-benar menguatkan saudara dan menguatkan saya pada pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku, kita telah belajar berapa minggu yang lalu, kita telah belajar juga minggu lalu tentang perkataan Tuhan. Dan pentingnya kita sebagai umat Tuhan, kita mengerti bahwa perkataan Tuhan itu sangat penting dan ia sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan itu tertanam dan berakar, bertumbuh dan berbuah. Oleh itu saudaraku, Tuhan ingin mencari buah daripada firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu. Kita mengucap syukur, firman Tuhan kita dengar setiap minggu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan juga disampaikan oleh para nabi dan para rasul yang sangat-sangat berguna buat kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Oleh itu saudaraku, firman Tuhan yang saudara dengar perlu dipelihara, perlu dijaga, karena di luar sana ada musuh atau iblis, ada si durjana. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia ataupun mereka berusaha untuk mencuri benih firman Tuhan ini, supaya benih firman Tuhan ini tidak bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam tujuan dan rancangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlu memperhatikan benih firman Tuhan yang kita dengar
itu benar-benar bertumbuh dan tidak dicuri oleh musuh. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang percaya perlu bertanggung jawab untuk mencari pengertian firman Tuhan yang kita dengar dalam hidup kita. Saudaraku, kita sudah lama menjadi orang percaya, kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi masih ramai anak Tuhan tidak mau memahami dan tidak mau mencari, tidak mau bertanggung jawab ke atas firman Tuhan yang mereka dengar untuk mereka mengerti, untuk mereka kerjakan keluar. Saudaraku, Tuhan mau kita bertanggung jawab mencari pengertian akan perkataan Tuhan. Kita secara pribadi perlu mencari perkataan Tuhan, mencari atau mengerti perkataan Tuhan yang kita dengar. Haleluya. Saudaraku, kita baca dulu dalam Mazmur yang ke-14 ayat yang kedua. Mazmur 14 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama saudaraku. Tuhan memandang dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat kalau ada yang mengerti. Amin. Saya ulangi, kalau ada yang mengerti, yang mencari Allah. Amin. Tuhan sedang memperhatikan kita dari sorga untuk mencari anak manusia. Adakah anak manusia yang ada di dunia ini, yang ada sekarang ini, mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, mereka berakal budi dan mengerti perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa saudaraku? Jika kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan pengertian akan perkataan Tuhan, saudaraku, kita akan benar-benar mencari Tuhan, kita bertanggung jawab untuk mengerti sehingga hikmat sorgawi itu datang dalam hidup kita. Jadi betapa pentingnya kita mengerti firman Tuhan, betapa pentingnya kita bertanggung jawab untuk mengerti perkataan Tuhan. Saudaraku, ramai orang menyadari bahwa banyak hal mereka tidak mengerti akan firman Tuhan yang mereka dengar. Namun, mereka ini tidak mencari Tuhan, mereka tidak mau mengerti. Amin. Kita dengar firman Tuhan masuk ke telinga kita dan kita tidak mengerti, kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya mengizinkan firman Tuhan itu berlalu dari hati kita, berlalu dari pendengaran kita, berlalu daripada pengertian kita. Kita tidak mau mengerti, kita tidak mau berusaha bertanggung jawab mengerti perkataan Tuhan. Akhirnya firman Tuhan mengatakan orang seperti ini adalah orang yang bebal. Saudaraku, ini dia orang yang bebal. Kita sudah mendengar firman Tuhan bertahun-tahun lamanya. Namun tindakan kita, perbuatan kita, percakapan kita menunjukkan Tuhan tidak wujud dalam hidupmu. Menunjukkan bahwa engkau tidak mengerti firman Tuhan. Menunjukkan bahwa Tuhan tidak hidup dalam kehidupanmu. Ini sangat penting saudaraku. Kita perlu menjalankan keluar firman Tuhan yang kita mengerti supaya orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang bebal yang selalu berpikir bahwa mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri tanpa pengertian firman Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mungkin kita lihat orang di luar sana, orang-orang Kristen yang ada di luar sana, mereka kelihatannya berjaya, kelihatannya sukses dalam kehidupannya. Tapi saudaraku, ketika mereka tidak mengaplikasikan firman Tuhan, ketika mereka tidak mengerti firman Tuhan, kejayaan yang mereka alami, apapun yang mereka dapat pada waktu saat ini, kejayaan apa yang mereka hadapi, kejayaan apa yang mereka dapat hari ini akan hilang dengan sia-sia saudaraku. Jadi bagaimana respon kita dan tindakan kita dalam mencari pengertian akan kebenaran firman Tuhan? Kita perlu berkomitmen, membulatkan hati kita, sungguh-sungguh mau mengerti akan perkataan Tuhan. Membulatkan seluruh hidup kita, membulatkan hati kita, kesungguhan kita mau komit untuk mencari mengerti perkataan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Salomo saudaraku. Dia benar-benar menjadi, kata Tuhan, dia memiliki hikmat yang luar biasa. Bukan karena Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, tetapi Salomo mencari hikmat, mencari pengertian
hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kunci utama untuk kita berbuah adalah mengerti, mencari pengertian, dan berkomitmen untuk mengetahui perkataan Tuhan, mengetahui arti perkataan Tuhan, supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan. Sama seperti Raja Salomo. Dia adalah seorang yang memiliki hikmat dan memiliki pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang Salomo lakukan? Mengapa dia bisa menjadi begitu berhikmat? Mengapa dia begitu memiliki pengertian akan rancangan Tuhan, akan isi hati Tuhan dalam hidupnya? Kita baca saudaraku di dalam Pengkhotbah, pasal yang pertama ayat yang ke-13. Dengar baik-baik, Pengkhotbah 1 ayat yang ke-13. Ini kata Salomo, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kalau kita lihat di sini saudaraku, Tuhan memberikan Raja Salomo hikmat, tetapi secara pribadi Raja Salomo harus mempunyai komitmen. Firman Tuhan mengatakan dia membulatkan hatinya. Dia benar-benar seluruh hidupnya benar-benar fokus kepada perkataan Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupannya. Oleh itu saudaraku, kalau kita lihat di sini, hal berkomitmen untuk mengerti akan hikmat Tuhan itu tidak mudah. Kita perlu berkorban, kita perlu sungguh-sungguh, kita perlu berhikmat, kita perlu bertanggung jawab, kita perlu berkomitmen. Dan pekerjaan ini untuk mencari hikmat, menjadi pengertian, Raja Salomo mengatakan bahwa ia adalah pekerjaan yang melelahkan. Jadi saudaraku, kita perlu benar-benar mengerti bahwa betapa pentingnya pengertian akan firman Tuhan. Makanya saudaraku, saya pernah mendengar ada juga jemaat katakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu saya tidak paham, saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang dia sampaikan. Saudaraku, kenapa hal ini berlaku? Karena ramai orang Kristen, ramai jemaat Tuhan, mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, mereka tidak mau bertanya, mereka tidak mau berusaha bertanya, dan tidak berusaha untuk mau memahami perkataan Tuhan, sekadar untuk mendengar. Saudaraku, ini dia. Kita perlu belajar bertanya kepada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita lebih mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan, saudaraku. Ini sangat penting. Jadi kita perlu berkomitmen dan belajar untuk memiliki pengertian dan mau mengerti, kita perlu bertanya. Jangan diam-diam. Kalau kita tidak tahu, kita diam-diam, tidak mau bertanya. Makanya kita tidak paham. Ramai orang Kristen seolah-olahnya mereka mengerti firman Tuhan. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak paham. Pada luarannya kelihatan mengerti, tetapi dalam hatinya mereka tidak paham. Jadi saudaraku, kita perlu berkomitmen, melakukan keluar, mulai bertanya kepada orang yang mengerti akan firman Tuhan. Jangan hanya berdiam diri. Maka ini yang dilakukan oleh Salomo. Dia benar-benar mencari Tuhan, supaya dia mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi saudaraku, ini dia. Untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, kita perlu mencari dan menyelidiki. Terdapat banyak perkara, saudaraku, di dalam dunia ini yang melebihi pengertian manusia, terutamanya dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi kita perlu menyelidiki, mencari dan menyelidiki, supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan. Amin saudaraku. Kita baca saudaraku dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-23 hingga yang ke-25. Saya akan bacakan. Pengkhotbah 7, 23 hingga 25. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat.
dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kedegilan. Ini dia cara Raja Salomo mempelajari dan mengerti hikmat yang dia lihat dan datangnya dari Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupannya buat bangsa Israel ketika itu. Dia berusaha mencari. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan tahu kesimpulan, mengerti secara keseluruhan apa yang Tuhan bicarakan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Inilah hikmat yang perlu kita cari dan perlu kita mengerti. Ya saudaraku, kalau kita lihat di sini, Raja Salomo dia berkomitmen untuk mencari hikmat itu, berusaha mencarinya, sehingga dia tidak hanya datang berdoa, tetapi benar-benar berusaha. Amin. Dalam kehidupan kita, ketika kita menerima perkataan Tuhan, kita perlu menyelidikinya, kita perlu mencari. Jangan hanya berdoa, tetapi kita harus bertindak keluar mencari. Oleh itu saudaraku, ketika kita belajar mencari hikmat, mengerti hikmat seperti Salomo, kita akan berkomitmen akan perkataan Tuhan. Kita pasti berusaha, kita pasti menyelidikinya, mencari tahu supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan. Saudaraku, sebab itu kalau kita lihat seringkali apabila kita membaca Alkitab, kita membaca tentang kisah seseorang tokoh dalam Alkitab. Kenapa saudaraku? Karena kita mau melihat dan kita mau tahu rahasia kejayaannya. Kita mau tahu bagaimana sikap mereka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka boleh berhasil. Bagaimana Tuhan boleh mengangkat dia dari satu tempat yang rendah kepada satu tempat yang lebih tinggi. Ini dia. Kita perlu mempelajari mereka. Jadi saudaraku, jangan kita hanya berdoa meminta hikmat pengertian daripada Tuhan. Tapi kita harus belajar secara pribadi, menyelidikinya, mempelajari dan memperhatikan apa yang terjadi saudaraku. Di sekeliling kita. Apa yang berlaku di dalam, peristiwa apa yang berlaku dalam Alkitab supaya kita lebih memahaminya saudaraku. Jadi ini sangat penting. Untuk mengerti firman Tuhan, bertanggung jawab untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kita juga perlu sebagai anak Tuhan mendengar nasihat. Amin saudaraku. Kita perlu mendengar nasihat. Jangan rasa diri bijaksana. Jangan rasa diri pandai. Jangan rasa hanya aku yang benar, orang lain salah. Makanya saudaraku, Amsal 12 mengatakan ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat orang bijak? Saya ulangi, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ya saudaraku, orang yang bodoh tidak akan mendengar perkataan orang lain, karena mereka berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar, perkataan yang mereka keluarkan itu adalah mereka rasa itu benar, sehingga mereka tidak mau meminta nasihat daripada orang lain. Saudaraku, mari kita selidiki hati kita, hati hidup kita. Selama engkau menjadi orang Kristen, selama engkau mengikuti Tuhan, adakah saudara mau dinasihati oleh orang-orang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu? Atau engkau sendiri menganggap bahwa saya tidak perlukan orang itu, saya tidak perlukan orang lain untuk mengajar saya. Maka Tuhan mengatakan hanya orang bodoh yang menganggap dirinya bijak. Amin. Dia sangka jalannya lurus, tetapi sebenarnya mereka adalah orang bodoh, kata firman Tuhan. Ayat 18. Amsal 18 yang kedua mengatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian, dia hanya mencurahkan isi hatinya. Amin, saya ulangi, orang bebal tidak suka pengertian, dia hanya ingin mencurahkan isi hatinya. Amin. Saudaraku, kalau kita lihat di luar sana, bukan saja di luar sana, dalam gereja juga seperti ini. Mereka suka berbicara, mereka suka menyuarakan hanya isi hati mereka. Hanya mereka mau didengar. Mereka rasa apa yang mereka katakan itu benar. Mereka suka berbicara mencurahkan isi hatinya karena dia rasa diri benar. Tetapi ketika orang berbicara kepadanya, dia tidak suka dengar. Mereka rasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia ucapkan itu benar. Inilah orang bebal. Tidak suka nasihat. Dia rasa dirinya apa yang disampaikan itu, inilah dia. Inilah kebenaran.
Inilah yang apa dalam hatinya dan tidak mau mendengar nasihat dari orang lain. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian. Mereka tidak mau dinasihati, mereka tidak mau ditegur. Ketika dinasihati, mereka marah. Ketika ditegur, mereka marah. Ketika diajar, mereka juga marah dan tidak mau mendengar. Maka mereka ini adalah orang bodoh yang tidak akan mengerti perkataan Tuhan sampai bila-bila. Saudaraku, mereka ini berpikir bahwa mereka sudah tahu segala sesuatu. Makanya orang seperti ini, mereka hanya mau didengar. Saudaraku, jadi kita perlu tahu bahwa orang yang berhikmat, memiliki pengertian, mereka akan mendengar nasihat dan perkataan daripada orang lain. Saudaraku, untuk menjadi orang yang memiliki pengertian, kita perlukan pertolongan dari orang lain. Kita tidak, banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi orang lain mengerti. Makanya saudaraku, kita saling memerlukan. Kita juga harus memiliki hati yang terbuka untuk mendengar nasihat daripada orang lain yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Saudaraku, makanya Tuhan mengatakan bahwa kita harus menggunakan mata kita harus menggunakan hati kita untuk menangkap kebenaran itu. Jadi kita perlu, saudaraku, belajar dari kesilapan orang lain untuk kita lebih berhikmat. Tuhan memberikan kita mata untuk melihat apa yang berlaku di luar sana. Mendengar, memiliki telinga untuk mendengar, memiliki hati untuk menanggapi. Itu sangat penting supaya kita tidak melakukan hal yang salah yang pernah dilakukan oleh orang lain, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah, saudaraku, ayat yang ke-7, ingat yang ke-25. Pengkhotbah pasal 7, ayat ke-5. Tadi kita diingatkan untuk belajar, kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal 7, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan. Amin. Jadi di sini kita jelas bahwa Tuhan mau kita memperhatikan hikmat, kita perlu mencari dan memperhatikannya supaya kita tidak belajar melakukan kesilapan yang pernah dibuat oleh orang lain. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita perlu tunjukkan perhatian kita untuk memahami, menyelidiki, dan supaya kita bisa membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sangat penting kita memiliki hikmat untuk kita belajar daripada kesilapan yang dilakukan orang lain. Perhatikan apakah akibat daripada perbuatan keputusan yang mereka ambil, sehingga kita tidak mengulangi hal yang sama dan kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik, saudaraku. Sangat penting untuk kita mengerti bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan dan mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan buat saudara dan saya. Saudaraku, kita perlu juga memperhatikan cara kita bekerja, cara kita melakukan sesuatu. Saudaraku, kita juga tahu bahwa ketika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, dan itu tidak mendatangkan hasil, kita perlu berhenti melakukan hal itu dan mulai berpikir, apakah tindakan kita seterusnya? Einstein berkata, kalau kita terus-menerus berulang-ulang melakukan perkara yang sama saja dan mengharapkan hasil yang berbeda, itu adalah kegilaan. Maksudnya apa, saudaraku? Kita sendiri boleh melihat bagaimana kita sering mengulangi perbuatan yang sama, perkara yang sama, dan tidak mendatangkan hasil. Kita harus berhenti dan mulai menyelidiki diri kita, menyelidiki apa yang kita buat ini benar atau salah. Saudaraku, ini sangat penting untuk kita bisa bergerak maju. Kita ambil contoh dalam keluarga, dalam rumah tangga, saudara. Seringkali kita melakukan kesilapan yang sama dan akhirnya ada adanya pergaduhan, adanya pemberontakan dalam keluarga, orang tua menyakitkan hati anaknya, hati anak yang menyakitkan hati orang tua, suami istri berkelahi, bergaduh, dan hal ini yang sering dan masalah ini seringkali berulang karena perbuatannya dilakukan juga berulang. Jadi kita perlu perhatikan, kita perlu stop dan mulai pikir, apakah tindakan kita ini mendatangkan hasil
yang baik, supaya kita tahu bagaimana kita tidak mengulangi perbuatan yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang lebih baik. Ini sangat penting saudaraku. Jadi kita perlu berpikir untuk menilai kembali kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita sudah pastinya kita berharap supaya terjadinya perubahan yang baik dan hasil yang baik dalam hidup kita. Namun kita sendiri tidak memainkan peranan penting untuk mencari di sebalik keadaan konflik yang kita alami. Kita mau hal yang baik dalam hidup kita. Namun ketika kita melakukan hal ini berterusan dan kita hadapi konflik, kita tidak duduk berpikir dan tidak mencari hikmah dari Tuhan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Akhirnya saudaraku, kita tidak bisa keluar daripada masalah dalam hidup kita. Jangan hanya terus duduk berdoa, berseru kepada Tuhan dan tidak melakukan apa-apa. Hal ini tidak akan pernah menjawab persoalan saudara kalau kita tidak mau berusaha berpikir bagaimana kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Sangat penting saudaraku. Memang perlu berdoa, perlu datang dan berseru kepada Tuhan. Tapi pada masa yang sama kita perlu berpikir, kita perlu minta hikmah dari Tuhan, dari Roh Kudus, bagaimana kita mengerjakan keluar, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya duduk diam berdoa dan tidak lakukan apa-apa. Saudaraku, hikmat datang ketika kita berdoa dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita berpikir dan mengerjakan keluar, maka hal-hal yang baru akan datang dalam hidup kita, dan dengan cara itu kita bisa menyelesaikan masalah dan persoalan dalam hidup kita melalui hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Saudaraku, ini sangat penting. Tuhan memberikan kita mata, Tuhan memberikan kita telinga, Tuhan memberikan kita hati untuk mengerti akan hikmat. Jangan kita memiliki mata, tapi mata kita tertutup. Kita tidak mau melihat apa yang berlaku. Kita ada telinga tapi kita tidak mau mendengar nasihat. Kita tidak mau mendengar kata-kata hikmat dari orang lain. Saudaraku, ini sangat penting untuk kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Saudaraku, di dalam Yesaya ada Tuhan memberikan teguran, perumpamaan kepada bangsa Israel tentang seorang tukang kayu. Di mana seorang tukang kayu ini, dia pergi ke hutan, dia menebang pokok, lalu dia mengambil kayu ini untuk memanaskan badannya, dan separuhnya digunakan untuk memanggang, untuk memasak, dan separuhnya dia gunakan, sisanya ini digunakan untuk membuat patung. Lalu dibikinnya berhala untuk disembahnya. Ya saudaraku, ini adalah orang-orang yang menutup matanya, menutup telinganya akan hikmat Tuhan. Akan apa yang dia merasakan, apa yang dia lakukan ini benar. Kita baca saudaraku dalam Yesaya 44 ayat 17 dan 18. Yesaya 44, 17 dan 18. Kayu yang selebihnya dibuatnya jadi berhala, yaitu patung ukirannya, lalu dia sujud menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku kerana engkau Tuhanku. Yang 18, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti apa-apa, mata mereka tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hati mereka tertutup sehingga tidak dapat memahami apa-apa. Dalam ayat ini, Tuhan sedang berbicara kepada umat Israel tentang seorang tukang kayu yang menebang pokok, di mana dia memanaskan dirinya dengan sisa kayu itu, dan selebihnya kayu itu dibuatnya berhala. Jadi saudaraku, ketika kita memperhatikan hal ini, kita lihat bahwa tukang kayu ini, dia tidak memperhatikan, dia tidak dapat melihat apa yang dilakukannya itu salah. Dia hanya lakukan sesuai dengan apa yang dia rasa benar dalam hidupnya. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa dia punya mata, dia punya telinga, tapi tidak digunakan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki hati untuk mau melihat kebenaran. Tuhan mau bangsa Israel berpikir, karena mereka ada otak, mereka punya telinga untuk berpikir, mereka punya mata untuk melihat, mereka punya hati untuk mengerti. Tetapi mereka tidak mau mengerti karena mereka tidak mau berusaha untuk mengerti. Tidak punya tanggung jawab untuk mengerti dan melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh tukang kayu ini salah. Saudara yang seiman dalam Tuhan,
Akhirnya orang-orang Israel mengikuti cara orang ini. Makanya kalau kita lihat mentaliti bangsa Israel ketika itu adalah mentaliti berkelompok. Maksudnya apa yang dilakukan oleh kelompok ini diikutnya. Walaupun dia tahu bahwa ini mereka tidak mau mengambil inisiatif dan berpikir bahwa apa yang dilakukan ini salah. Mereka hanya mengikutnya. Kalau tukang kayu ini dia membuat patung untuk disembah, mereka juga buat. Saudaraku, ini dia Tuhan sangat marah. Tuhan mau mereka memiliki pemikiran jangan mengikut apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Ketika orang lain melakukan hal-hal yang sesuatu yang tidak benar, orang lain ikut, kita juga ikut. Kita tidak punya pendirian akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat kita binasa. Ini yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam pengertian yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan Yesaya 19 mengatakan, tidak ada yang mempertimbangkannya dalam hati, tidak ada pula pengetahuan atau pengertian untuk berkata, separuh kayu itu sudah dikubakar dalam api, bahkan di atas baranya sudah kubakar roti, kupanggang, lalu kumakan. Masakan dari kayu selebihnya kubuat berhala kekejian, masakan aku sujud kepada batang kayu. Jadi Tuhan mau kita mengerti bahwa kita perlu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang lain itu menghasilkan buah yang baik atau tidak. Saudaraku, ada waktunya kita perlu melihat hidup kita, hentikan melakukan hal yang sia-sia, yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan mulai berpikir apakah yang kita lakukan ini benar di mata Tuhan atau tidak. Maka Tuhan memperingatkan bangsa Israel, kamu ada pikiran, berpikirlah. Mengapa engkau mengikuti orang seperti ini yang menggunakan kayu untuk membuat patung lalu disembah? Saudaraku, ini dia, kita perlu memahami apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Memahami bahwa hanya Tuhan sajalah yang mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Jadi saudaraku, kita perlu benar-benar memahami hikmat dari Tuhan. Amsal 2:6 mengatakan, karena Tuhan sajalah yang mengaruniakan hikmat, dan daripada mulutnya lah datang pengetahuan serta pengertian. Amin. Amsal 2 ayat yang pertama mengatakan, hai anakku, jika engkau menerima kata-kataku dan menyimpan perintah-perintahku dalam hati dirimu. Maksudnya apa, saudaraku? Untuk kita memahami hikmat Tuhan, kita perlu menerima perkataan dan menyimpan perkataan Tuhan dalam hatimu. Saudaraku, minggu lalu kita berbicara tentang menyimpan perkataan Tuhan, perintah Tuhan dalam hati kita. Saudaraku, mari kita benar-benar menyimpan perkataan Tuhan. Benar-benar mempraktikkan keluar perkataan Tuhan. Ini adalah garis dasarnya jika kita mau mengerti perbuatan Tuhan dan mengerti Tuhan. Pertama, kita perlu menyimpan perintahnya dalam hidup kita. Kita harus akui perkataan Tuhan itu punya otoritas yang luar biasa. Apa yang diucapkan oleh Tuhan pasti akan berlaku. Makanya saudaraku, pentingnya kita mengerti dan menyimpan perkataan Tuhan supaya kita benar-benar bisa menggunakan perkataan Tuhan ini, ketika kita ada masalah kita, dan karena kita tahu bahwa perkataan Tuhan ini berkuasa, ia bisa menolong kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi saudaraku, ini sangat penting. Apabila kita mendengar sesuatu perkataan daripada orang lain dan melihat perbuatan orang lain, maka kita boleh mengambil pengertian dan hikmat daripada perkataan Tuhan yang kita simpan dalam hati. Ini sangat penting, saudaraku. Jadi perkataan firman Tuhan ini sangat penting. Ketika ada hal negatif masuk dalam telinga kita, dalam hati kita, perkataan firman Tuhan ini bisa melawannya. Supaya kita tidak terpesong dengan iman kita, supaya kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Jadi penting, saudaraku, kita menyimpan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mengarahkan telingamu dan mencenderungkan hatimu kepada pengertian. Maksudnya telinga dan hati kita mesti fokus. Amsal 2 yang kedua, mengarahkan telingamu dan hikmah kepada hikmah dan mencenderungkan hatimu kepada pengertian. Jadi kita perlu menjajarkan diri kita selaras dengan Tuhan dan Roh Kudus-Nya agar kita dapat menilai dan mengerti dengan hati ketika kita bisa mengarahkan telinga kita kepada pengertian. Amin. Ini sangat penting. Dan seterusnya kita perlu berseru kepada pengertian dan mengangkat suaramu kepada kepandaian. Ayat Amsal yang kedua yang ketiga mengatakan, jika engkau berseru, memohon pengertian dan mengangkat suaramu
memohon pengertian. Maksudnya apa saudaraku? Kita perlu mengakui bahwa yang kita sememangnya tidak mengerti, kita tidak tahu apa yang jawaban apa yang ada di dunia luar. Jadi kita perlu menanyakan, berseru, bertanya, jangan malu supaya kita mengerti. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita membuka mulut kita bertanya. Firman Tuhan katakan berserulah supaya engkau mengerti. Supaya engkau bisa memohon pengertian dari orang lain. Jadi sangat penting saudaraku untuk kita mengerti firman Tuhan. Kita perlu berseru kepada pengertian. Berseru dan mengangkat suara kita kepada kepandaian. Maksudnya apa? Kita perlu bertanya. Jangan pernah malu. Jangan jangan diam-diam sehingga saudara tidak mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan? Pengertian, bagaimana kita bisa mendapat pengertian? Yang keempat, Amsal 24, yang keempat, jika engkau mencari seperti perak dan menggalinya seperti menggali harta terpendam. Maksudnya apa saudaraku? Jika kita mau mengerti, kita perlu mencari hikmat ini, pengertian ini, dan seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam. Jadi kita perlu menyadari bahwa betapa pentingnya hikmat ini. Ya sama seperti harta terpendam, perak, emas yang berharga, yang membuat kita bisa berbuat dan berhasil. Jadi kita perlu mencarinya, kita perlu mengejarnya, kita perlu menggalinya kata firman Tuhan. Supaya kita mengerti, supaya kita dapat melakukan apa yang perlu, apa yang patut kita lakukan sehingga kita bisa menghasilkan buah. Yang terakhir, kita perlu memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengetahuan akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, kita baca dulu saudaraku dalam Amsal 2 ayat yang kelima. Maka engkau akan memahami apa artinya takut kepada Tuhan serta memperolehi pengetahuan tentang Allah. Saudaraku, saya percaya hari ini kita belajar pada pentingnya untuk menerima pengertian. Ketika kita menerima pengertian, ketika kita memiliki hikmat, sudah pasti kita memahami apa artinya takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab untuk mencari pengertian. Kita perlu datang kepada Tuhan benar-benar mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Belajarlah mencari pengertian, menggalinya dan takutlah akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah peduli akan kehidupan kita. Kita tidak pernah peduli akan hikmat yang Tuhan ada buat kita. Saudaraku, Tuhan sedang mencurahkan hikmatnya dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa mendapatinya, bagaimana kita bisa menerimanya, saudara perlu bertanggung jawab dan berusaha untuk mencarinya. Dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Supaya kita memiliki hikmat yang luar biasa untuk kita menghasilkan buah, untuk kita bisa bekerja dengan luar biasa sehingga kita bisa menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Hikmat Tuhan sangat penting untuk kita melakukan keluar apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita belajar untuk mencari hikmat, bertanggung jawab, mencari pengertian sehingga Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa betapa pentingnya hikmat untuk kami mengerti. Engkau telah memberikan kami telinga, Engkau memberikan kami mata dan hati untuk mengerti perkataan Tuhan. Kami tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang hanya duduk diam, berdoa dan tidak melakukan apa-apa. Tapi kami mau menggali Tuhan, mencari hikmat Tuhan seperti harta yang terpendam. Nah kami tahu Tuhan ketika kami belajar menggali hikmat ini, kami tahu bahwa kami akan menemukannya Tuhan. Dan kami tahu bahwa hikmat Tuhan adalah hikmat yang luar biasa, yang punya otoritas yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa, yang bisa membawa kami menghasilkan buah yang luar biasa buat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya hikmat-Mu untuk kami bisa menilai diri kami. Untuk kami bisa Tuhan membawa hidup kami lebih maju lagi. Oleh itu Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan, yang mendengarkan perkataan Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, kami ikhtiarkan hikmat-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa bertindak hati-hati, melakukan setiap perbuatan dengan hati-hati. Sehingga semuanya memuliakan Tuhan. Kami mau melakukan keluar hikmat Tuhan. Kami mau menyatakan hikmat Tuhan kepada dunia sehingga mereka juga bisa mengenal Tuhan, mengenal kepribadian Tuhan sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Biarlah hikmat-Mu terus bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk kami bisa melakukan keluar pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang ada di rumah pada saat ini Tuhan, yang sakit Hamba-Mu istiharkan kesembuhan dalam hidup mereka, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang dalam keadaan keresahan Engkau berikan Tuhan damai sejahtera dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini, dan firman Tuhan yang telah kami dengar ke dalam tangan-Mu, biar ia menjadi kekuatan untuk kami terus menjalankan kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, puji Tuhan. Kita anggap kebaktian selesai. Amin.